DC-DC itu pengguna pinjol, dan semua DC-DC itu adalah orang-orang yang galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata bukan Jawa lagi daerah tertinggi galbay. Di sini paling banyak orang yang galbay. Kalian pasti akan kaget. Nah, apa-apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau update dulu ya beberapa informasi yang teman-teman saya bagikan yang DM ke saya, baik yang didatengin sama DC ataupun yang udah 2 tahun galbay. Buat informasi bagikan, dan ini sangat penting sekali karena saya yakin sekali kalian semua sedang menantikan update dari teman-teman kalian yang galbay agar tahu posisi kalian saat ini. Nah, kita update untuk pinjam yuk ya. Kak, ini barusan saya kedatangan DC pinjam yuk. Apa harus saya bayar atau tidak Kak? Katanya 3 hari ke depan bakal kesini lagi, tapi saya tanya katanya kantornya ada di Jakarta dan orangnya nggak mau nunjukin surat penagihannya, cuman keplek nama aja. Apa saya harus bayar DC-nya? Apa biarin aja? Katanya pinjam yuk udah berizin OJK. Nah, berarti kakaknya nggak tahu kalau ternyata pinjam yuk itu adalah legal ya. Mungkin dia dengar dari sebagian orang sana sini itu semi legal, tapi kenyataannya pinjam yuk itu sebenarnya adalah legal dan DC lapangannya masih random. Kemudian posisi kakak ini ada di Jawa Timur teman-teman ya, Surabaya. Jadi untuk informasi untuk kakaknya yang apakah saya harus bayar di DC-nya saja atau dibiarin? Nah, ini salah ya. Kebanyakan orang rata-rata kalau sudah didatangin sama DC pada ketakutan dan langsung bayar ke DC-nya, padahal itu salah besar. Sudah sering sekali kita kasih info, jangan pernah bayar ke DC-nya. Dan DC pinjam yuk ini tidak terlalu banyak di Surabaya. Kalau dia informasinya 3 hari akan datang lagi, yakinlah dia mungkin tidak akan pernah datang lagi, karena yang galbay pinjam yuk di Surabaya ataupun Jawa Timur itu banyak. Jadi jangan langsung gegabah, berpikir tenang, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan jangan pernah gali lubang tutup lubang. Nah, kemudian update lagi dari Aku Laku yang mengatakan bahwa Mbak mau tanya es pinjam dan Aku Laku itu dari Telemark kah? Benar, penagihannya sama dari Telemark, jadi jangan kaget ya. Aku udah 2 tahun lalu galbay tapi baru ditagih lagi akhir-akhir ini. Seandainya aku mau cicil sedikit-sedikit, apa tetap ada bunga setiap harinya? Karena pengalamanku Aku Laku kemarin udah aku cicil sedikit-sedikit tapi kayaknya tiap hari masih ada bunganya Mbak, mohon infonya. Nah, benar sekali teman-temannya, kalau kalian memutuskan untuk mencicil itu memang tidak akan mengurangi terlalu banyak atau tidak terlalu progresifnya, tidak terlalu banyak. Mencicil itu hanya untuk mencegah DC-nya datang ke tempat kalian. Ini bagi yang ketakutan DC-nya datang, apalagi yang sampai menghubungin kantor. Nah, fungsinya kita mencicil itu memang adalah untuk membuat mental kita lebih sehat aja, tetapi efeknya hutang kita tidak akan terlalu cepat lunas ya, butuh waktu berbulan-bulan ataupun bahkan bertahun-tahun untuk lunas. Nah, buat kalian semuanya yang kaget sudah 2 tahun galbay baru aja diteror sama DC-nya, jangan kaget. Karena apa? Memang begitulah ritmenya kita ketika kita galbay teman-teman ya. Selama posisi kita galbay pasti kita akan terus diteror, tetapi yang membedakan adalah kedatangan DC-nya apakah datang atau tidak. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya informasikan pinjam yuk memang ada DC lapangannya tapi random di daerah Surabaya, Jawa Timur ya. Kalau seandainya DC-nya datang, baik, terima saja. Sampaikan sama DC-nya, saya akan bayar ke aplikasi kalau saya ada dana. Jangan buru-buru, jangan ketakutan, karena emang biasanya DC ini akan mendatangin yang lain-lain saja. Tapi jangan takut, di antara 10 orang yang galbay paling 2 atau 1 aja orang yang datangin, hanya untuk menginformasikan bahwa dia ada di daerah kalian. Nah, untuk yang galbay 2 tahun tadi di Aku Laku, jangan kaget teman-teman ya, karena memang seperti itulah skemanya dari pinjol. Kalau seandainya selama kalian galbay, itu selama itu juga dia akan neror. Jadi seandainya 1 tahun diem nih, nggak ada informasi apa-apa, kalian masih aman,
aman, merasa kayaknya hutang saya sudah lunas. Tiba-tiba masuk tahun kedua dikonfirmasi bahwa sekarang ini dia neror mau datang ke rumah kalian, itu jangan kaget. Karena memang skemanya pinjol-pinjol itu selama masih kalian galbay dia akan neror, walaupun saat ini dia turun nanti dia akan naik lagi. Dan yang perlu kalian ketahui untuk aku laku, dia akan datang hanya 1 atau 2 kali aja selama kalian galbay. Jadi seandainya dalam rentang waktu 2 tahun itu kalian galbay belum pernah datangin DC, kemungkinan besar dia akan datang. Tapi kapan waktunya itu hanya mereka saja yang bisa menentukan. Kemudian kalau DC-nya datang jangan kebingungan dan juga jangan buru-buru cari pinjaman sama isi. Jadi konsentrasi aja untuk memperbaiki hidup kalian. Cek secara berkala untuk Slik OJK, mudah-mudahan ada namanya program untuk penghapusan hutang dan semoga saja nama akan masuk di dalamnya. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di tahun-tahun sebelumnya untuk galbay dan pengguna tertinggi dari pinjol itu biasanya juara satunya adalah Jawa Barat. Ternyata per 2025 ini sudah berubah teman-teman, berubah arah ke Indonesia bagian timur. Nah, kalau kita lihat Indonesia bagian timur ini paling banyak DC kan ya, orang Ambon, orang Maluku, seperti orang berkulit hitam lah yang kadang-kadang kita takut lihat wajahnya seram dengan suaranya yang keras. Tapi jangan salah, ternyata daerah mereka adalah yang paling banyak galbay. Teman-teman ya, OJK 3 provinsi catat kenaikan pembiayaan pindar dengan TWP 90 rendah. Informasinya ya, ada 3 provinsi terbaru yang kenaikan pembiayaannya ataupun pinjaman online-nya sekarang ini tertinggi. Nah, kita baca informasinya. 3 provinsi tersebut antara lain adalah Maluku Utara tumbuh 146,63%, kemudian Maluku tumbuh 97,47%, serta Sulawesi Tenggara tumbuh 95,85%. Walaupun dia sebutkan di sini TWP 90-nya hanya 1%, tetapi ini baru terjadi di April. Nah, kita akan lihat 3 bulan kemudian, berarti kan April, Mei, Juni, Juli, bulan inilah teman-teman yang untuk menentukan apakah dari sebanyak pinjaman ini, persentase terbanyak ini akan bisa mengalirkan atau mengembalikan pinjaman secara sepenuhnya. Nah, informasinya lagi, berdasarkan data tersebut, potensi peningkatan pembiayaan di luar Jawa juga masih besar, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Jadi, yang sebelum-sebelumnya itu adalah Pulau Jawa yang paling tinggi, saat ini sudah bergeser ke Maluku. Ya, kita tahu teman-teman ya, wilayah Maluku, ada Ambon, ada lagi daerah lain yang mana ternyata di sini paling banyak DC lapangan. Jadi kalau seandainya ada DC-DC yang datang ke tempat kalian mengatakan bahwa nanti yang datang adalah DC Ambon, gak usah takut, karena ternyata data ini membuktikan bahwa DC-DC Ambon itu juga bermasalah dan paling banyak menggunakan pinjol. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi seperti seolah-olah senjata makan tuan, mereka menyerang kita padahal mereka sendiri yang penggunanya. Jadi buat kalian semuanya sudah tahu informasi ini. Jadi kalau mau didatangin sama DC Ambon, mau didatangin sama DC ini, mau datangin sama DC itu, nggak apa-apa, terima saja. Karena sejatinya semua DC-DC itu pengguna pinjol, dan semua DC-DC itu adalah orang-orang yang galbay. Jangan salah juga buat DC-DC yang kemarin berontak sampai ke kantor dan ditangkap sama polisi. Saya yakin mereka-mereka ini juga adalah pengguna dari para pinjol. Jadi buat kalian semuanya, kalau untuk yang masih ketakutan datangin DC, untuk saat ini mulai berpikir positif, karena mereka yang menagih kalian ini adalah mereka pengguna pinjol terbanyak, dan mereka ini adalah orang yang paling banyak galbay juga. Ya, jadi sangat rugi sekali kalau kalian masih menerapkan dalam hidup kalian gaya lubang tutup lubang, apalagi sampai memaksakan diri tidak makan hanya untuk menutupi hutang-hutang kan, apalagi hutang-hutang keluarga kalian yang harus kalian tanggung. Jangan jadi diri yang seperti itu. Jadilah diri yang lebih kuat, lebih mampu, dan berpikir logika bahwa hutang saat ini yang saya jalani tidak ada gunanya. Berarti bisa saya abaikan dulu, bisa saya sisihkan dulu sambil saya memperbaiki hidup saya, dan pelan-pelan nanti ke depan akan saya selesaikan satu persatu. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semangat terus dan jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup atau melakukan hal-hal yang mungkin membuat kalian lebih jauh lagi. Dan ingat, yang galbay saat ini bukan kalian saja, ada ratusan ribu bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia yang galbay dan saat ini sedang memperbaiki pola hidupnya. Jadi ambil bagian dari satu di antara mereka dan saya yakin kalian akan lebih kuat lagi. Gitu teman-teman ya. Oke,
Oke, itu dia informasinya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.